Kembali lagi di channel Sarjana Idaman. Intro dulu. Jeng 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 jejet jejet. Kali ini Sarjana Idaman akan membahas tentang operasi sistem Android. Siapa sih yang nggak tahu Android? Sistem operasi yang banyak digunakan oleh brand smartphone terkenal seperti Samsung, Odoo, Xiaomi, Oppo, dan brand lainnya. Yang nggak tahu mungkin kebanyakan dari kaum hawa yang cuma tahu kamera doang. Kameranya bagus nggak ya? Bisa mutin wajah nggak ya? Kalau pecinta smartphone yang suka update berita gadget atau yang suka nonton channel gadgetin pasti tahu tentang Android. Android adalah satu di antara sistem operasi pada perangkat smartphone yang paling populer di dunia saat ini. Google mengakuisisi Android pada tahun 2005 dengan mahar 745 miliar rupiah. Beberapa tahun setelah Android diakuisisi oleh Google, Android menjelma menjadi sistem operasi smartphone yang dominan di dunia. Sebelum itu, ada sedikit cerita menarik tentang akuisisi Android. Samsung kabarnya sempat ingin meminang Android sebelum jatuh di tangan Google. Hal tersebut diungkap oleh wartawan teknologi senior yang bernama Fred Fogelstein dalam bukunya yang berjudul Dogfight: How Apple and Google Went to War and Start a Revolution. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya belepotan, dan saya mah orang Indonesia bukan orang Inggris. Setahun sebelum diakuisisi Google, tepatnya tahun 2004, pendiri Android yaitu Andy Rubin datang ke Korea Selatan untuk mempresentasikan Android. Ia berbicara dengan segala visinya yang ingin menguasai pasar sistem operasi mobile ke pihak Samsung. Dikisahkan dalam buku itu, presentasi tersebut dihadiri para petinggi Samsung, tapi mereka agak kurang tertarik dan meragukan ide Rubin bersama Android buatannya. Mereka menertawakan saya di ruang rapat, kata Rubin saat mengingat-ingat pertemuan dengan Samsung ketika itu, seperti dirangkum dari Android Authority. Tak butuh waktu lama bagi Andy Rubin untuk membuktikan bahwa keraguan Samsung keliru. Tahun 2005, Android resmi diakuisisi Google dan mendominasi sistem operasi mobile global hingga saat ini. Andy Rubin kemudian didapuk sebagai wakil presiden senior konten digital dan mobile untuk mengepalai pengembangan Android di Google. Samsung kemudian menyadari telah melakukan kesalahan besar. Salah satu eksekutif Samsung buru-buru mengontak Andy Rubin sehari setelah akuisisi Android oleh Google untuk menawari proposal yang sangat menarik. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Samsung telat menanggapi Android yang dipresentasikan berminggu-minggu sebelumnya. Sistem operasi mobile terpopuler sejagat itu pun sudah menjadi milik Google. Cerita berbeda bisa terjadi jika Android akhirnya dibeli Samsung. Kesuksesan Android tidak bisa dipungkiri merupakan kerja keras dari tim Google yang menawarkan sistem operasi ini secara open source atau gratis. Samsung bisa saja menerapkan model bisnis berbeda jika seandainya membeli Android. Misalnya saja, mengeklusifkan Android untuk perangkatnya saja, atau membuatnya tidak gratis, seperti yang dilakukan Google saat ini. Strategi ini akan membuat pengembangan Android terhambat karena sedikitnya adopsi sistem operasi di perangkat. Hal itu juga akan berdampak pada keuntungan yang didapat dari unduhan game dan aplikasi yang sedikit. Dengan begitu, produsen sistem operasi lain bisa saja mengambil peluang yang ada. Microsoft dengan Windows Mobile buatannya mungkin saja masih bisa bertahan jika tidak ada dominasi Android. Demikian juga halnya dengan Symbian. Sistem operasi yang melekat dengan ponsel Nokia tak menutup kemungkinan akan berusia lebih lama. Demikian juga Samsung mungkin tak akan menjadi pabrikan smartphone terbesar di dunia kalau saja Android tidak dimiliki Google. Boleh jadi diambilnya Android oleh Google sebenarnya merupakan berkah buat Samsung di kemudian hari. Nasib Rubin sendiri selaku bapak Android tak terlalu cemerlang di dunia gadget. Dia keluar dari Google pada 2014 karena terseret dugaan kasus tindakan asusila. Rubin kemudian mendirikan pabrikan smartphone bernama Essential, tapi produknya gagal di pasaran sehingga kemudian tutup.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Komen di bawah ini jika ada yang ingin ditanyakan.